Roro, Riri, dan Rere sedang membahas tentang pewarisan sifat di sebuah kelas biologi secara daring dengan telepon. Mereka ingin memahami bagaimana sifat-sifat tertentu bisa diwariskan dari orang tua kepada anak-anak. Aku penasaran, gimana sih sebenarnya sifat-sifat kita ini bisa diwariskan dari orang tua? Misalnya, kenapa aku punya mata coklat kayak ayahku, tapi adikku punya mata biru seperti ibuku? Setahuku, itu ada hubungannya dengan gen kan? Gen itu semacam informasi yang menentukan sifat-sifat fisik kita. Betul, gen itu seperti instruksi yang ada di dalam tubuh kita dan diwariskan dari orang tua. Sifat-sifat kita, seperti warna mata, rambut, atau bentuk wajah, semua dipengaruhi oleh gen. Jadi, apakah gen itu selalu sama persis antara anak dan orang tua? Tidak selalu sama persis. Kita mewarisi 2 salinan gen untuk setiap sifat, satu dari ayah dan satu lagi dari ibu. Ada gen yang dominan dan ada yang resesif. Apa bedanya gen dominan dan resesif? Gen dominan adalah gen yang sifatnya lebih kuat. Kalau kamu punya satu gen dominan, sifat itu akan muncul pada diri kamu. Sedangkan gen resesif hanya akan muncul kalau kamu punya 2 salinan gen resesif, satu dari ayah dan satu dari ibu. Ah, sekarang aku paham. Jadi karena mata coklat adalah sifat dominan, aku punya mata coklat dari ayahku, meskipun ibu punya mata biru. Ya, benar. Kalau gen mata coklat lebih dominan dari gen mata biru, maka kamu akan punya mata coklat. Tapi kalau adikmu punya mata biru, berarti dia dapat 2 gen resesif untuk mata biru, satu dari ayah dan satu dari ibu. Oh begitu, tapi, apakah semua sifat seperti itu? Bagaimana dengan tinggi badan? Tinggi badan sedikit lebih rumit. Itu disebut sifat poligenik. Artinya tidak hanya satu gen yang mengatur, tapi banyak gen yang bekerja bersama untuk menentukan tinggi badan. Jadi, bukan cuma satu faktor yang mendominasi. Iya, benar. Misalnya, kamu bisa punya ayah yang sangat tinggi dan ibu yang lebih pendek, tapi tinggi badan kamu mungkin berada di antara keduanya, tergantung kombinasi gen yang kamu terima. Menarik banget. Lalu, apakah hanya sifat fisik yang diwariskan? Atau sifat kepribadian juga bisa? Sifat kepribadian juga dipengaruhi oleh gen, tapi tidak sejelas sifat fisik. Ada komponen genetiknya, tapi lingkungan dan pengalaman hidup juga sangat mempengaruhi kepribadian seseorang. Misalnya, kamu mungkin mewarisi sifat bawaan yang membuatmu cenderung lebih tenang atau lebih aktif, tapi bagaimana kamu berperilaku sehari-hari juga dipengaruhi oleh pendidikan, lingkungan, dan teman-temanmu. Jadi, ada kombinasi antara gen dan lingkungan, ya? Betul sekali. Dalam kasus kepribadian, itu lebih kompleks daripada sekadar mewarisi satu gen dari orang tua. Iya, pewarisan sifat itu seperti puzzle besar. Beberapa bagian dipengaruhi oleh gen, dan beberapa bagian lainnya dipengaruhi oleh lingkungan. Semuanya bekerja bersama untuk membentuk siapa kita. Aku jadi lebih paham sekarang. Ternyata pewarisan sifat itu lebih rumit daripada yang aku pikirkan. Bukan cuma soal satu gen yang menentukan semuanya, ya? Betul. Itu adalah kombinasi dari banyak faktor. Tapi itulah yang membuat setiap orang unik. Dan yang paling menarik, meskipun kita mewarisi banyak sifat dari orang tua, kita tetap bisa berbeda dalam banyak hal karena pengaruh lingkungan dan pengalaman hidup kita sendiri. Setuju. Terima kasih, Riri dan Rere. Penjelasannya sangat membantu. Dengan percakapan ini, Roro, Riri, dan Rere berhasil memahami konsep pewarisan sifat secara lebih tuntas, mulai dari peran gen dominan dan resesif, hingga pengaruh gen dan lingkungan terhadap kepribadian dan fisik.